Kenalkan, nama saya Maestia Andi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo, jurusan PPSI semester 2 dengan NIM 192110066. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan mengulik sedikit tentang panggung Sengkuyung yang digelar oleh saudara kita Om Handoro, di mana di tengah pandemik yang menimpa berbagai negara dan tidak lepas adalah Indonesia, khususnya di Kabupaten Purworejo. Saya lihat sangat unik adanya panggung Sengkuyung ini yang membuat membuat menarik adalah ini dilakukan dengan solidaritas dari seniman untuk seniman. Langsung saja untuk perkenalan, Mas Handoro ini dari mana, sebagai apa, dan apa alasan panggung Sengkuyung itu apa gitu? Jadi kalau panggung Sengkuyung sebenarnya muncul dari ini ya, kegelisahan. Tidak cuma saya, sebenarnya teman-teman kita semua, kita bantuan atau namanya juga Sengkuyung ya. Sengkuyung itu banyak orang, dari banyak orang, kami menyebut sebagai relawan, karena tidak cuma seniman, atau pelanggan juga tidak hanya seniman. Kami para relawan itu dari berbagai bidang, memang ada seniman dan termasuk yang mendukung perform dari acara. Kami juga ada teknisi, ada kru panggung juga. Awalnya muncul dari kegelisahan bahwa kondisi pandemik mengakibatkan aktivitas kita terganggu, tidak boleh manggung, para seniman tidak boleh manggung, otomatis pundi-pundi atau penghasilan terhenti sama sekali, terutama para seniman yang memang benar-benar hanya menggantungkan hidup dari kegiatan seni gitu. Nah, kemudian di sisi lain juga dengan vakumnya, tidak ada pentas, tidak ada kegiatan selama lebih dari 2 bulan saat itu kreativitas akan terhenti. Nah, ketakutan akan kreativitas yang mandek. Nah, kita kemudian memunculkan ide bagaimana kita bikin pentas, tapi tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan. Jadi tetap dengan syarat-syarat, tetap ada mengikuti aturan keselamatan COVID-19. Ya, itu protokol kesehatan itu. Jadi kita tetap dengan cara live streaming. Nah, kemudian manfaatnya itu bisa kita juga mengajak untuk donasi yang hasilnya nanti kita sumbangkan, atau 100% kita sumbangkan untuk teman-teman seniman yang terdampak secara ekonomi itu. Ya, keren banget ya Om ya. Ini Om apa Mas ini manggilnya? Ya, monggo. Terserah ya. Ya, kelihatannya Mas saja biar kelihatan muda. Ya, teman-teman, tadi sedikit ya, dari awal dikatakan adalah Sengkuyung. Sengkuyung itu sebagai tempat di mana dari berbagai lapisan, nggak cuma seniman tadi ya Om ya, tapi juga ada apa aja, seniman, ada juga kru panggung juga. Kru panggung. Ya, kru panggung itu termasuk juga mungkin ada kameramen, ada kebetulan saya sendiri lebih banyak di hal tenis ya. Jadi termasuk yang kami saya juga di Muhantra Production, itu biasa untuk menyelenggarakan live streaming itu untuk dokumentasi, untuk video, produksi video. Kemudian teman-teman wartawan juga mendukung, banyak teman-teman media, terus semua lapisan juga ya, termasuk yang support dari Mentari Musik, itu dari penyedia untuk sound systemnya. Jadi ini praktis untuk biaya operasional itu 0 rupiah. 0 rupiah dalam artian 0 rupiah itu subsidi dari masing-masing yang membantu itu. Karena tidak mungkin 0 rupiah pasti keluar ya, tapi 0 rupiah dalam arti panitia atau teman-teman relawan ini secara tim itu tidak mengeluarkan uang. Jadi karena uang yang nanti ada uang, bisa mengalir uang masuk ke kas, ke rekening dari yang dihimpun itu ya, dari panitia itu, dari relawan itu akan 100% diserahkan. Keren sekali. Jadi total ada berapa ini untuk panitia sendiri? Panitia 30-an ada. Terlibat juga yang pentas ya? Oh ya, kalau yang pentas ada 3 bulan lebih. 3 bulan ya, yang aktif ya berkisar 20-an lah. 20-an ya. Yang dari awal sampai akhir mengawal itu. Om, bisa diceritakan juga terkait Mas ya, biar kelihatan udah. Mas bisa diceritakan terkait
apa saja sajian yang disuguhkan kepada masyarakat. Kan intinya ini mementaskan sebuah karya seni dengan live streaming, dan itu menghimpun donasi ya, menghimpun donasi dengan rekening yang dibuka oleh panitia. Nah, ini apa saja yang disuguhkan oleh masyarakat kepada masyarakat agar mereka tertarik? Ya. Jadi karena ini kita jadi yang pengisi, yang perform di sini di panggung Sengkuyung ini memang benar-benar murni tidak dibayar. Jadi kita juga memang tidak punya target dari awal tuh, kita tidak punya target berapa hasil donasi, kemudian apa aja nanti yang akan perform itu siapa aja. Karena kita paling menggandeng atau menjawil teman-teman yang yang biasa bareng, kerja bareng, teman-teman yang dekat itu. Jadi mulai dari teman-teman dekat sampai siapapun yang bersedia untuk perform dengan tidak dibayar, itu yang awalnya kita seperti itu. Jadi tidak target. Nah, kebetulan untuk yang perform ini memang termasuk komplit ya, dalam artian banyak ragamnya, mulai dari musisi itu yang perform single sampai band juga ada, mulai dari yang keyboard juga ada, keyboard anak-anak ya, anak-anak sampai usia dewasa juga ada, kayak terus musikalisasi puisi, itu musikalisasi campuran antara sastra dan musik itu juga ada. Kemudian wayang juga ada, kemarin Ibu Puspita itu dalam perempuan itu juga menyumbangkan performnya itu wayang. Kemudian keguritan juga ada, keguritan itu keguritan anak sampai keguritan lansia. Nah, itu juga ada. Jadi relatif dari berbagai bidang senian ya. Iya. Tadi ada musik ya, musik, yuk itu karawitan Jawa, wayang ada, yuk teaternya, pantomim ya kemarin ya, ada seni gerak juga ada, seni peran itu juga. Berapa hari itu digelarnya? Jadi memang ada 2 sesi sebenarnya. Ada 2 sesi. Pertama itu waktu Ramadan sebelum Lebaran, puasa itu selama sekitar 10 kali pementasan. Kemudian yang setelah Lebaran itu juga ada 2 kali. Kalau untuk bantuan yang diterima, donasi yang diterima dan tujuannya itu siapa saja yang? Ya, untuk donasi kita dalam 2 sesi itu ya, donasi untuk tepatnya saya kurang harus lihat catatan sih, tapi kurang lebih per sesi pertama itu ada 8 paket kita wujudkan dalam 8 paket itu, yang nilainya sekitar 100.000. Kemudian kedua itu ada 12-an paket ya, itu yang memang mungkin kalau dibandingkan dengan donasi-donasi yang lingkup nasional mungkin akan jauh, tapi ya ini sedikit banyak atau berapapun sedikit banyak pun itu ya ini hasil dari teman-teman ya, dari perform dari teman-teman yang menarik menarik kawan-kawan kepedulian dari donatur gitu juga. Untuk orang-orang yang diberikan donasi itu mungkin seperti apa kriterianya atau? Jadi kalau kriteria kita memang mengambil dari lingkaran yang dekat ya, jadi kita tidak melalui pendataan yang rumit tidak. Kita melalui teman-teman yang memang kelihatan membutuhkan, yang membutuhkan tangan, yang benar-benar profesinya tunggal, jadi profesinya hanya biasa menggantungkan hidup dari berkesenian. Bisa diceritakan sedikit apa keluh kesah daripada teman-teman yang di berkesenian ya Om di masa pandemi? Pastinya Anda sebagai, saya juga tahu ya, Anda sebagai jurnalis di mana mengetahui lingkaran atau langsung turun langsung di teman-teman apa ini? Ya, untuk jadi memang kondisi pandemik ini memang berat ya bagi, sebenarnya tidak hanya seniman sih, bagi semuanya aja. Tapi seniman juga salah satu yang mengalami pukulan berat, karena sisi seniman biasanya itu kan mereka mendapat penghasilan, itu biasanya juga dari panggung job dari job manggung atau seputaran manggung, ataupun kalau misalkan pelukis mungkin tidak manggung, tapi dengan kondisi ekonomi yang seret seperti ini semuanya semua. Ya, untuk itu di masa pandemik ini pastinya nilai sosial kita bakal
dipupuk lagi, salah satunya yang seperti yang telah dilakukan oleh teman-teman Panggung Sengkuyung. Saya pribadi mengucapkan sangat terima kasih siapapun yang telah terlibat dan membantu gerakan ini, lingkar Panggung Sengkuyung ini. Semoga amal dan kebaikannya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Cukup sekian dari saya, Maestia Andi Sanjaya. Tunggu diskusi-diskusi selanjutnya bersama saya. Terima kasih.